Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rista Amalia Novianti. MPM saya 1811000441. Saya di sini akan melanjutkan materi tentang kepemimpinan, yaitu ciri-ciri kepemimpinan yang efektif dan efisien. Yang pertama, komunikasi. Pemimpin tim kerja yang efektif mampu berkomunikasi dengan jelas dengan keterampilan komunikasi yang komunikasi verbal ataupun non-verbal yang berkualitas. Yang kedua, pengelolaan organisasi. Pemimpin yang efektif mampu mengelola organisasi yang luar biasa. Keterampilan ini akan membantu pemimpin tim merencanakan tujuan dan strategi yang memungkinkan setiap anggota tim kerja dengan optimal. Yang ketiga, percaya diri. Pemimpin harus mempunyai percaya diri dan selalu yakin atas kemampuan, kinerja, dan keputusan yang diambil. Yang keempat, menghormati dan dihormati. Pemimpin yang berkualitas pasti menghormati anggotanya dan akan mendorong karyawannya untuk memberikan gagasan. Yang kelima, adil. Pemimpin tim yang berkualitas akan memperlakukan anggota timnya dengan adil. Yang keenam, berintegritas. Seorang pemimpin tim yang efektif harus jujur dan terbuka kepada anggotanya. Yang ketujuh, menginspirasi. Pemimpin yang baik mestinya bisa menginspirasi anggota tim untuk mampu memenuhi tujuan dan sasaran proyek. Yang kedelapan, mampu mendelegasikan beban tugas. Pemimpin yang efektif tahu bagaimana membagi beban kerjanya. Yang kesembilan, fasilitator. Pemimpin tim yang baik adalah fasilitator yang hebat. Jika ada anggota tim yang kesulitan menjalankan tugasnya, maka pemimpin tim bisa membantu menyusun rencana tindakan untuk memastikan anggota tim memenuhi sasaran dan efisien. Yang ke-10, selama proyek berlangsung, yang ke-10, negosiator. Selama proyek berlangsung, akan selalu ada hambatan dan rintangan yang muncul. Itulah ciri-ciri kepemimpinan yang efektif dan efisien, yaitu ada 10 yang tadi saya sudah ucapkan. Terus ada keberhasilan kepemimpinan. Yang pertama, memiliki tinggi untuk memelopori perubahan organisasional sehingga bisa membuat perbedaan yang berarti. 2. Terbuka menerima ide inovatif yang membangun interpersonal yang positif. 3. Membangun kekuatan tanpa mengabaikan sisi kelemahan. Yang keempat, berani menghadapi tantangan. Yang kelima, menyambut peluang. Yang keenam, dari pengalaman stabil memperbaiki kesalahan. Yang ketujuh, mengembangkan dan memotivasi peningkatan kemampuan. Yang kedelapan, mengoptimalkan penguasaan sebagai pemimpin yang profesional. Yang kesembilan, memanfaatkan halo efek membangun networking. Itulah kriteria keberhasilan kepemimpinan. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang budaya organisasi. Apa itu budaya organisasi? Budaya organisasi adalah sebuah makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu dari organisasi-organisasi lainnya. Sistem makna bersama ini adalah kumpulan kunci yang dijunjung tinggi oleh organisasi. Budaya organisasi berkaitan dengan bagaimana memahami karakteristik budaya suatu organisasi, dan tidak terkait adalah apakah karyawan menyukai karakteristik itu atau tidak. Yang kedua, fungsi budaya organisasi. Fungsi budaya organisasi mempunyai 5 fungsi. Yang pertama, fungsi budaya organisasi
adalah memiliki peran yang kuat dalam mendefinisikan batasan-batasan yang sangat berarti agar membedakan satu organisasi dengan organisasi lainnya. Yang kedua, fungsi budaya organisasi akan membantu kita dalam menciptakan rasa identitas bagi seluruh anggota organisasi. Sebagai contohnya tuh, dikarenakan budaya dalam organisasi A sangat menekankan kedisiplinan dan itu benar-benar diterapkan oleh para anggotanya. Yang ketiga, selain itu, fungsi budaya organisasi juga akan mendorong para anggota agar lebih mengedepankan kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan pribadi mereka. Yang keempat, fungsi budaya organisasi adalah membantu meningkatkan stabilitas sistem sosial. Tidak hanya itu, budaya organisasi juga dikenal sebagai pedoman dan menyatukan organisasi dengan memberikan standar yang tepat tentang apa yang harus dikatakan dengan dan dilakukan oleh para karyawannya. Yang kelima, terakhir, fungsi budaya organisasi dapat menjadi mekanisme awal dan kontrol yang memandu dan membentuk sikap dan perilaku karyawan. Sekian materi yang saya paparkan, akan dilanjut oleh teman saya. Renopisa kelas 3E. Selanjutnya yaitu materi mengenai karakteristik budaya. Menurut Robbins, pada tahun 2007, beliau mengemukakan ada 7 karakteristik budaya sebagai berikut. 1. Inovasi dan keberanian mengambil risiko, yaitu sejauh mana karyawan diharapkan didorong untuk bersikap inovatif dan berani mengambil risiko. Kedua, perhatian terhadap detail, yaitu sejauh mana karyawan diharapkan menjalankan presisi, analisis, dan perhatian pada hal-hal detail. Ketiga, berorientasi pada hasil, yaitu sejauh mana manajemen berfokus lebih pada hasil ketimbang teknik atau proses yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Keempat, berorientasi kepada manusia, yaitu sejauh mana keputusan-keputusan manajemen mempertimbangkan efek dari hasil tersebut atas orang yang ada di dalam organisasi. Yang kelima, berorientasi pada tim, yaitu sejauh mana kegiatan-kegiatan kerja di organisasi pada tim ketimbang individu-individu. Keenam, agresivitas, yaitu sejauh mana orang bersikap agresif dan kompetitif ketimbang santai. Ketujuh, stabilitas, yaitu sejauh mana kegiatan-kegiatan organisasi menekankan dipertahankannya status quo dalam perbandingan dalam pertumbuhan. Selanjutnya, tipe budaya organisasi. Berikut ini adalah pembahasan mengenai 4 jenis tipe budaya organisasi menurut Robert E. Quinn and Kim S. Cameron. Yang pertama, kebudayaan klan. Dalam organisasi yang kebudayaan klan kini, setiap anggota dalam organisasi memiliki rasa kebersamaan dan kekeluargaan. Para pemimpin atau kepemimpinan organisasi dianggap sebagai mentor dan bahkan sebagai figur seorang ayah yang bertindak sebagai kepala keluarga. Tipe kebudayaan tersebut, klan ini mirip dengan organisasi tipe keluarga yang berusaha untuk mencapai mufakat dan komitmen melalui keterlibatan dan komunikasi antar anggota serta menghargai kerjasamanya. Kedua, kebudayaan adhokrasi. Budaya organisasi jenis ini didasarkan pada energi dan kreativitas. Anggota organisasi atau karyawan didorong untuk berani mengambil risiko, bereksperimen, dan berpikir di luar kebiasaan untuk menyelesaikan sesuatu. Para pemimpin atau pemimpinan organisasi dianggap sebagai inovator dan pengusaha. Dalam kurung entrepreneur. Dan yang ketiga, kebudayaan pasar. Budaya ini dibangun atas dasar dinamika, persaingan, dan pencapaian hasil nyata. Fokusnya adalah pada tujuan atau hasil organisasi. Tipe kebudayaan pasar ini berpusat pada lingkungan eksternal, yaitu pelanggannya. Mereka lebih mendahulukan kepentingan pelanggan atau pangsa pasar dan laba perusahaan dibandingkan dengan kepuasan karyawannya maupun pengembangan sumber daya manusianya. Tujuan bersama pada organisasi yang berkebudayaan pasar ini adalah meraih keuntungan terbesar.
Yang keempat, kebudayaan hierarki. Budaya organisasi jenis kebudayaan hierarki ini dilandasi oleh instruktur dan kendali. Lingkungan kerja bersifat formal dan mengendaliannya yang ketat, kepemimpinan didasarkan pada koordinasi dan pemantauan yang terorganisir dengan budaya yang menekankan definisi dan prediktabilitas. Dampak penerapan budaya organisasi. Menurut Siku Yagora, ada 4 dampak penerapan budaya organisasi, yaitu yang pertama, budaya organisasi membentuk perilaku staf dengan mendorong pencampuran core values dengan perilaku yang diinginkan sehingga memungkinkan organisasi bekerja dengan lebih efisien dan efektif, meningkatkan konsistensi. Yang kedua, budaya organisasi membatasi peran yang membedakan antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lainnya. Karena setiap organisasi mempunyai peran yang berbeda, sehingga perlu memiliki akar budaya yang kuat dalam sistem dan kegiatan yang ada di dalamnya. Yang ketiga, menimbulkan rasa memiliki identitas bagi anggota. Dengan budaya yang kuat, anggota organisasi akan merasa memiliki identitas yang merupakan ciri khas organisasinya. Dan yang keempat, mementingkan tujuan bersama daripada mengutamakan kepentingan individu. Menjaga stabilitas organisasi, komponen-komponen organisasi yang direkatkan oleh pemahaman budaya yang sama akan membuat kondisi internal organisasi relatif stabil. Saya Hipa Pauziani. Selanjutnya yaitu menciptakan budaya organisasi yang etis. Isu dan kekuatan suatu kultur mempengaruhi suasana etis sebuah organisasi dan perilaku etis para anggotanya. Kultur sebuah organisasi yang mempunyai kemungkinan paling besar untuk membentuk standar etik tinggi adalah kultur yang tinggi toleransinya terhadap resiko tinggi, rendah sampai sedang, dalam hal ini keagresifan dan faktor pada sarana selain juga hasil. Manajemen yang dapat dilakukan untuk menciptakan kultur yang lebih etis dapat dilakukan dengan praktek-praktek antara lain: 1. Menjadi model peran yang fleksibel. 2. Mengkomunikasikan harapan-harapan yang etis. 3. Memberikan pelatihan etis. 4. Secara nyata memberikan penghargaan atas tindakan etis dan memberi hukuman terhadap tindakan yang tidak etis. 5. Yaitu memberikan mekanisme perlindungan organisasi. Selanjutnya, mempertahankan budaya organisasi. Mempertahankan budaya organisasi merupakan suatu perilaku yang mudah. Sekali budaya terbentuk, praktik-praktik di dalam organisasi bertindak mempertahankan budaya dan memberikan kepada para karyawan seperangkat pengalaman yang serupa. Robbins menyatakan bahwa terdapat 3 kekuatan yang merupakan bagian yang penting mempertahankan budaya organisasi, yaitu 1. Praktek seleksi. Tujuan utama dari proses seleksi adalah mengidentifikasi dan mempekerjakan individu-individu yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan dengan sukses di dalam suatu organisasi. Proses seleksi memberikan informasi kepada para pelamar mengenai organisasi itu. 2. Manajemen puncak. Tindakan manajemen puncak juga mempunyai dampak besar pada budaya organisasi lewat apa yang mereka katakan dan bagaimana mereka berperilaku. Eksekutif senior mengatakan norma-norma yang mengalir ke bawah sepanjang organisasi. 3. Sosialisasi. Tidak peduli betapa baik yang telah dilakukan suatu organisasi dalam praktek seleksi, karyawan baru tidak sepenuhnya diindoktrinasi dalam budaya organisasi itu. Yang paling penting karena karyawan baru tersebut tidak mengenai baik budaya organisasi yang ada. Sosialisasi dapat dikonsepkan sebagai suatu proses yang terdiri atas tahap, yaitu 1. Tahap prakedatangan, yaitu periode pembelajaran di masa proses sosialisasi yang dilakukan sebelum karyawan baru bergabung dalam organisasi. 2. Tahap perjumpaan, yaitu tahap dalam sosialisasi di mana karyawan baru melihat apa yang sesungguhnya organisasi itu dan persampaian yang mungkin dan kenyataan yang ada.
3, yaitu tahap metamorfosis, yaitu tahap dalam proses sosialisasi di mana karyawan baru berubah dan menyesuaikan pekerjaan kelompok kerja dan organisasi. Selanjutnya yaitu hubungan budaya organisasi dan kinerja. Menurut Korte dan Hesketh dalam panduan Tika menyatakan bahwa terdapat 4 kesimpulan menyangkut hubungan budaya organisasi atau perusahaan dengan kinerja perusahaan, yaitu 1. Budaya perusahaan dapat mempunyai dampak yang berarti terhadap kinerja ekonomi jangka panjang. 2. Budaya perusahaan mungkin akan menjadi suatu faktor yang bahkan lebih penting dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan perusahaan dalam dasawarsa yang akan datang. 3. Budaya perusahaan yang menghambat kinerja keuangan jangka panjang. Cukup banyak. Budaya-budaya tersebut mudah berkembang bahkan dalam perusahaan-perusahaan yang ada penuh dengan orang-orang yang pandai dan perusahaan-perusahaan yang penuh dengan orang-orang yang pandai dan berbakat dan berakal sehat. 4. Walaupun sulit untuk diubah, budaya perusahaan dapat dibuat agar bersifat lebih meningkat kinerja. Wibowo menyatakan bahwa studi yang penuh dilakukan menunjukkan bahwa suatu organisasi yang melakukan perubahan budaya organisasi mampu meningkatkan kinerja yang signifikan dibandingkan dengan organisasi yang tidak melakukan perubahan organisasi. Menurut Barney dalam Lodo dan Wilson, nilai-nilai yang dianut bersama membuat karyawan merasa nyaman bekerja, memiliki komitmen dan kesetiaan, serta membangun karyawan berusaha lebih keras, meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja karyawan, serta mempertahankan keunggulan kompetitif. Budaya organisasi dapat membantu kinerja karyawan karena menciptakan suatu tingkat motivasi yang luar biasa bagi karyawan untuk memberikan kemampuan terbaiknya dalam memanfaatkan kesempatan yang disampaikannya. Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara budaya organisasi atau perusahaan dengan kinerja pegawai. Hal ini disimpulkan bahwa terdapat hubungan antar budaya organisasi yang kuat dengan kinerja perusahaan yang unggul. Jadi, budaya organisasi merupakan salah satu faktor yang tidak dapat diabaikan begitu saja oleh organisasi dalam meningkatkan kinerja pegawai.